Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini Bang Ompong sendiri ya, tidak tanpa daripada seperti Mbak Datu ya, termasuk sahabat-sahabat Bang Ompong yang lain ya. Karena pada kesempatan ini Bang Ompong akan silaturahmi kepada Mbak Datu ya, karena Mbak Datu ada di lereng Bukit Gunung Gendit ya. Ya mudah-mudahan saja nanti Mbak Datu juga ada di sana ya, dan Ompong akan berbicara mengenai masalah Mahesa yang selalu mendatangi semua daripada sahabat-sahabat Bangre Lampung ya. Karena para sahabat-sahabat ya, kami belum sempat mengetahui sebenarnya apa keinginan dari Mahesa, Jarwo, Ronald Ateng ini ya, berserta Kobra juga ya. Karena Kobra ini juga sudah mulai berkomunikasi dengan Mahesa. Karena dengan dasar perintah dari Mahesa, anak buahnya ini sempat untuk melakukan semuanya ya. Tidak termasuk saat ini anak buah dari Mahesa ini semuanya mulai satu persatu disuruh Mahesa untuk mendatangi kami ya, para sahabat-sahabat ya. Jadi kami harus waspada dan antisipasi juga ya, terutama kepada Mbak Datu yang selalu harus Ompong ingatkan, karena sering sekali dia didatangi Mahesa ya. Karena didatangi Mahesa ini, Mahesa menginginkan pusaka-pusaka yang dimiliki Mbak Datu. Takutnya apa para sahabat-sahabat ya? Takutnya nanti juga Mbak Datu terbujuk rayu oleh Mahesa sehingga pusaka itu bisa dia ambil Mahesa dan diberikan kepada Mahesa. Itulah yang kami khawatirkan para sahabat-sahabat ya. Jadi sengaja pada hari ini, kesempatan ini ya, para sahabat-sahabat, Ompong mau silaturahmi menemui Mbak Datu. Semoga saja Mbak Datu ada di lereng Bukit Gunung Gendit. Beliau ada ya, karena di sanalah beliau tempat tinggal beliau ya. Di situ ada sebuah gubuk yang beliau sering tidur ataupun sering istirahat ya. Nah di situ juga kadang-kadang ya para sahabat-sahabat, kalau Ompong perhatikan, Mbak Datu itu jarang sekali ya dia ada di gubuk itu, karena dia ada di lereng itu keliling. Bahkan dia sempat bertapa tidak jauh dari gubuk itu ya para sahabat-sahabat ya. Karena beliau ini kesehariannya selalu memperdalami semua ilmu-ilmu yang nantinya akan dipergunakan untuk tentang kebaikan ya para sahabat ya. Jadi untuk itu kita tidak perlu panjang-panjang lebar ya, langsung saja ya para sahabat ya. Ayo men, hati-hati men. Semoga saja nantinya Mbak Datu ada di gubuknya. Karena perjalanan menuju ke lereng Bukit Gunung Gendit ini ya, gampang-gampang susah juga ya para sahabat-sahabat. Tidak gampang Ompong sana, banyak sekali yang Ompong harus lalui. Kayu-kayu besar, berbatuan, bahkan tidak menutup kemungkinan para sahabat-sahabat Ompong sering menemukan binatang-binatang buas juga ya. Karena di lereng Bukit Gunung Gendit itu hutan belantara. Hutan belantara inilah para sahabat-sahabat yang Ompong harus tempuh ya. Di sana jalan setapak juga menuju ke tempatnya Mbak Datu. Ya mudah-mudahan saja nantinya dalam perjalanan Ompong menuju ke Gunung Gendit ini tidak ada hambatan. Ini para sahabat, hutan selebat sekali ya, kayu-kayunya besar-besar sekali. Jadi tidak gampang, tidak mudah untuk memasuki lereng Gunung Gendit itu. Karena Ompong tahu, Mbak Datu telah pernah memberikan kalau ada petunjuk jalan, satu jalan yang sangat luar biasa. Jalan inilah ya, jalan setapak kalau kata kami ya. Jadi tidak semua orang untuk bisa masuk ke lereng Gunung Gendit ini ya. Karena kalau Mbak Datu saja kalau mau keluar, dia mau silaturahmi ke tempat kami, dia juga harus menjalankan jalan itulah. Karena jalan itu Mbak Datu lah yang mengetahui. Tidak mudah untuk menitis jalan itu, karena jalan itu sangat susah. Cuman Mbak Datu pernah memberikan semua jalan itu kepada kami. Cuman kamilah sahabat-sahabat dari Mbak Datu lah yang bisa mengetahui jalan setapak itu menuju daripada tempat Mbak Datu. Ya men, kita lanjut saja men. Kita sambil istirahat ini men, karena agak jauh men ya. Lihat kayu-kayu seperti kayu besar ini. Sangat luar biasa kayu-kayu ini. Jadi
Banyak sekali kicau-kicauan burung di sini ya. Ya inilah indahnya lereng Gunung Gendit ini. Mana Gunung Gendit ini banyak sekali penghuninya para sahabat-sahabat. Awas men, hati-hati men. Kita langsung saja ke tempat Mbak Datu ya. Oh, sabar men. Sepertinya Mbak Datu lagi bersemedi. Kita jangan ganggu dulu men ya. Hati-hati dulu, kita jangan seperti ganggu dulu. Karena beliau saat ini lagi bersemedi. Mungkin beliau lagi bertapa. Jadi jangan sampai kita untuk mengganggunya. Lebih baik ompong. Assalamualaikum dulu ya sama beliau ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ompong datang Mbak Datu. Ompong mengaturkan sembah sujud kepada Mbak Datu. Mohon Mbak Datu. Iya Mbak Datu. Baik. Baik. Baik Mbak Datu. Baik Mbak Datu. Asmen, hati-hati men. Mbak Datu sudah menyuruh ompong itu masuk. Assalamualaikum Mbak Datu. Oh, maaf ini Mbak Datu mengganggu. Subhanallah. Apakah tidak kita di gubuk saya? Tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu, maaf ini Mbak Datu ompong kesini, kehadiran ompong kesini mengganggu perdap. Mbak Datu lagi bertapa. Tidak apa-apa kalau kita mau ke gubuk Mbak Datu. Melihat cuaca agak Benar Mbak Datu. Ayo Mbak Datu. Subhanallah. silakan. Ayo Mbak Datu. Ayo men. Ini kita diajak Mbak Datu ke gubuknya. Iya Mbak Datu. Hati-hati Mbak Datu. Ompong sengaja sendiri sini Mbak Datu mengunjungi Mbak Datu. Banyak sekali yang Ompong harus ceritakan masalah mengenai Maesa dan anak-anak buahnya ini Mbak Datu. Karena sepak terjang mereka Mbak Datu sudah mulai banyak sekali meresahkan masyarakat. Semuanya Mbak Datu. Apakah kau betul sendiri? Iya Mbak Datu, aku memang sendirian Mbak Datu. Allah Akbar. Gubuk Mbak Datu masih seperti yang dulu saja gubuk Mbak Datu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati men. Hati-hati. Allah Akbar. Tidak ada apa-apa. Oh tidak apa-apa Mbak Datu. Ini juga Mbak Datu. Ompong sempat minta maaf juga kepada Mbak Datu ya, karena Ompong juga tadi buru-buru juga karena tidak sempat membawa perbekalan ya. Karena Ompong tahu ya saat kondisi ini sangat masih ya bagaimana lah Mbak Datu cuaca. Jadi Ompong tidak sempat membawa apa-apa Mbak Datu ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kau yang sendiri ke sini. Aku memang sendiri tadi, cuman bersama dengan kameramenku saja Mbak Datu. Tapi aku melihat bahwa ada orang lain yang mengikuti langkahmu. Aku tapi tidak merasakan itu Mbak Datu. Kalau Mbak Datu sudah merasakan ada yang mengikuti, aku tidak kekeh dan ngeh sekali Mbak Datu. Benar. Karena aku merasakan ada yang mengikuti. Yang mudah-mudahan Kameramen kita. Ada orang lain yang mengikuti. Astagfirullahaladzim. Apa tidak menutup kemungkinan anak-anak buah dari Mahesa Mbak Datu? Juga. Agar Bisa jadi Mbak Datu. Karena aku tidak sempat kekeh, karena aku selalu berjalan. Karena jalan yang ditunjukkan oleh Mbak Datu, jalan setapak itu. Karena aku tahu Mbak Datu, biasanya Mbak Datu, kalau memang tidak ada ya. tidak ada orang jalan itu kan tidak semua orang tahu Mbak Datu. Cuma kita yang tahu. Iya, karena Mbak Datu pernah menceritakan kalau jalan itu cuma sahabat-sahabat dari Bangre Lampung yang bisa untuk berjalan menuju ke tempat Mbak Datu ini. Tapi kita tidak bisa sepelekan juga kekuatan malam ya. Benar Mbak Datu. Karena dia bisa melihat dimanapun kita berada. Astagfirullahaladzim. Jadi Ompong ke sini Mbak Datu ya, ingin menyampaikan yang sebenarnya masalah Mahesa yang katanya ini selalu Bertobat. ya dia pengen bertobat Mbak Datu. Ya itulah yang Ompong sengaja bertanyakan, apa betul dia sudah bertobat. Tapi kalau Ompong lihat Mbak Datu, kalau dia berpakaian peci, berpakaian baju koko,
Apa memang dia benar-benar mau bertobat Mbak Datuk? Aku tidak percaya lagi dengan dia. Karena dia sudah bertemu aku di tempat di rumah warga. Dia sama seperti itu. Pakai peci. Bahkan aku bertemu dengan dia pas di kediaman Ki Slamet. Nah. Karena aku tidak mengunjungi Ki Slamet. Dia datang Oh. dengan pakai peci, berpakaian koko seperti layaknya muslim. Tapi dia menyimpan sesuatu. Aku yakin menyimpan. Ya takutnya bukan apa Mbak Datuk, ya takutnya saya itu dia ini ada sesuatu yang pengen direncanakannya Iya, itu yakin. kepada Mbak Itu sudah Datuk. aku yakini. Jadi dia berpura-pura dengan seperti itu, dengan segala cara. Bahkan dia pernah berbicara kepadaku di saat kami sempat bertarung. Dan terakhir pertarungan dia pergi dan dia mengucapkan sesuatu. Aku pasti akan mendapatkan senjata. Itu perkataannya. Kata Mahesa. Iya. Jadi Mahesa ini ingin sekali memiliki senjata. Pusaka-pusaka yang di Mbak Datuk ada pada Mbak Datuk. Aku tidak mengerti juga dengan senjata itu. Aku yakin senjata ini akan diberikan kepada Mak Lampir. Karena Mak Lampir yang punya sesuatu dengan senjata ini. Mungkin dia asah kembali sehingga kemampuannya akan lebih tangguh untuk menghadapi kita-kita. Iya Mbak Datuk. Ya karena Mak Lampir juga Mbak Datuk ya. Sekarang ini ya seperti Gerandong juga. Iya. Sudah banyak sekali dia ini. Apa namanya? Memakan korban, ternak-ternak warga, kambing-kambing warga. Dia dihabiskan saja tanpa mereka ada belas kasihan sekali sama masyarakat. Kalau ternak habis nanti dia manusia juga dimakannya. Semua Mbak Datuk. Semua. Kalau dia seandainya dia lapar Mbak Datuk, apapun yang ada di hadapan dia, yang pasti dia mendapatkan darah. Itulah suatu pengabdian mereka kepada malu-malu halus. Dengan cara seperti itu mereka akan memiliki kekuatan-kekuatan. Iya Mbak Datuk. Ini yang membawa rokok aja Mbak Datuk. Tadi nggak sempat bawa bekal makan minum juga Mbak Datuk. Karena mau buru-buru juga tadi kan. Takutnya ompong diketahui oleh anak-anak buah Mahesa. Tapi aku yakin ada yang mengikuti. Kalau memang firasat Mbak Datuk, kalau memang ada yang mengikuti ompong ke sini. Kita lihat saja. Tapi apakah dia bisa masuk ke dalam Gunung Gendit ini Mbak Datuk? Dia mengikuti langkah. Karena setiap dia mengikuti langkah dari spiritual, dari Bang Roy yang datang ke gunung ini, maka dia akan terbebas dari malu yang ada di sini. Karena malu sini menebak bahwa dia itu masih orang kita. Tapi kan Mbak Datuk pernah bilang pada ompong kalau yang memasuki Gunung Gendit ini kan tidak sembarangan orang bisa masuk Mbak Datuk. Kami juga Mbak Datuk berikan jalan itu setapak itu aja. Iya. Kalau Mbak Datuk tidak bisa memberikan petunjuk kepada kami memasuki, kalau pengen berjumpa dengan Mbak Datuk memasuki jalan itu, kami kan tidak mungkin tidak akan bisa masuk Mbak Datuk. Benar sekali. Tapi dengan tapakmu itulah yang diikuti. Subhanallah. Dia mengikuti tapak. Apa kira-kira Mbak Datuk orang yang mengikuti ompong ini dia juga akan bisa masuk untuk ke lereng Bukit Gunung Geting ini? Dia masuk ke sini kalau dia tahu langkah. Allah Akbar. Makanya dia tidak mau mencegatmu di sana. Dia mengikuti langkah kamu. Dia lebih tahu, lebih paham lagi dari. Aku yakin masih ada sekutu dari Mak Lampir. Karena Mak Lampir yang memahami hal seperti ini. Ya mudah-mudahan saja sosok orang yang mengikuti ompong ini berarti ya. Bukan orang-orang yang. Ya, itulah yang kuharapkan tadi. Mudah-mudahan masih dari rombongan spiritual. Ya itu yang ompong harapkan. Kalau sampai mereka ataupun anak buah Mak Lampir ataupun dari Gerandong, Mahesa yang bisa mengikuti ompong, berarti mereka memang sudah punya satu niat rencana yang sangat besar-besar sekali kepada Mbak Datuk. Benar. Bukan kepada Mbak Datuk saja, tapi kepada kita semua. Tapi saat ini Mbak Datuk, mereka selalu sekali sama Mahesa pengen saling menginginkan pusaka-pusaka yang dimiliki Mbak Datuk. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang menyuruh Mahesa ini sebenarnya? Aku yakin ini Mak Lampir. Aku yakin sekali ini Mak Lampir. Karena Mak Lampir lah yang bersekutu dengan malu-malu goib. Iya Mbak Datuk. Ya mudah-mudahan saja Mbak Datuk ya. Kalau nantinya apa yang Mbak Datuk bilangkan kepada ompong, kalau ada orang yang mengikuti ompong ini,
Ya mudah-mudahan saja orang yang mengikuti punya niat yang baik Mbak Datuk ya. Ya, itulah. Tidak punya niat jahat kepada kita ya. Untung saja tadi Mbak Datuk sempat bertapa dan bisa memprediksi kalau kedatangan ompong ini sudah ada yang mengikuti ya Mbak Datuk ya. Makanya kita harus hati-hati saja. Karena tidak menutup kemungkinan dia melihat kita. Seperti ini dia memantau kita dari kejauhan. Berarti dia bisa melihat kita saat ini Mbak Datuk. Bisa. Aku yakin dia yang lihat. Makanya dia sempat mengikuti. Allah Akbar. Mau apa sebenarnya orang yang mengikuti ompong ini berarti ya? Dia punya satu, bukannya dekat lah ompong ini berjalan menuju mengikut Mbak Datuk ini. Tapi dia rela. Iya, karena dia punya misi tersendiri. Kita lihat saja. Benar Mbak Datuk. Pasti dia akan keluar. Tidak mungkin dia berada di persembunyiannya hanya mengungkit dari belakang. Dia pasti mengikuti langkah kamu dan ingin tahu apa tujuanmu kemarin. Itu saja. Benar Mbak Datuk. Ya maksud kedatangan ompong ini kan ya terutamanya kepada Mbak Datuk ini ya silaturahmi dan pengen tahu juga Mbak Datuk yang sebenarnya ya, bahwa beberapa hari yang lewat itu Mahesa sempat berpakaian peci, sempat berpakaian baju koko. Ya. Ompong kan sempat kaget. Benar. Mbak Datuk. Yang lebih kaget lagi aku sendiri ketika Ki Slamet. Aku menunggu Ki Slamet malah yang datang Mahesa. Mahesa. Dia datang dengan berpakaian rapi. Kayaknya seperti ingin memang benar-benar menjunjung diri tinggi nilai kebaikan. Dia datang dengan berpakaian rapi, pakaian koko, memakai peci. Apa sampai terkejut? Dia ingin bertobat. Bertobat, itulah ucapannya. Tapi di balik tobatnya dia ingin memiliki senjata dari Mbak Datuk. Dia punya syarat seperti itu Mbak Datuk. Iya. Dia mau bertobat asalkan Mbak Datuk mau memberikan Berikan senjata. senjata dan pusaka yang ada pada Mbak Datuk. Kalau menurut ompong Mbak Datuk ya, kalau menurut ompong jangan sampai Mbak Datuk untuk bisa memberikan dari pusaka-pusaka yang dimiliki Mbak Datuk. Itu tidak mungkin terjadi. Karena dengan dalih dia pengen bertobat ini, dia punya rencana nih sepertinya Mbak Datuk. Kenapa dia datang sendiri, tidak bersama rekan-rekannya? Iya. Itulah. Kalau bersama-sama rekannya mungkin, yang kita juga sempat mempercayainya Mbak Datuk ya. Tapi sempat ada yang datang kepada channel dari Tuin Bain. Bagaimana Mbak Dia Datuk? itu mengatakan hati-hati banget. Oh Mahesa ini akan membawa anggotanya untuk mengambil senjata dari mana. Itu. Saya ucapkan Astagfirullahaladzim. terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Ya yang sudah memberikan tahu ya. Ya, karena mereka sudah mengikuti channel dari kita ini. Dia memberitahu pada Mbak Datuk, hati-hati Mbak Datuk. Itu Mahesa ada rahasia yang terselubung. Sengaja ingin berpura-pura tobat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Karena kalau Ampong perhatikan kalau dengan cara seperti ini, kenapa Mahesa pengen bertobat dengan satu dalih dia bisa menemui Mbak Datuk. Sebelum-sebelumnya kalau dia pengen bertobat, kenapa dia tidak bisa bertobat dengan Bang Re Lampung? Itulah. Iya, kenapa seperti itu kan? Dia bisa bicara dengan Bang Re Lampung. Nah setelah itu baru dia bisa bicara kepada kita. Bang Re Lampung juga mungkin beliau akan menceritakan kepada kita bahwa si Mahesa ini sudah insaf dan sadar. Ya. Tapi kan dia tidak sempat untuk berjumpa dengan Bang Re Lampung. Seperti Remondo, katanya sudah bertobat. Benar, alhamdulillah sudah bertobat, Itulah manusia. sudah kembali ke jalan yang benar. Bahkan sekarang ini sudah diberikan satu jalan untuk kehidupan ya. Iya. Diberikan satu channel yang Sudut channel. diberikan oleh Bang Re Lampung ya. Supaya nantinya juga Remondo untuk kedepannya bisa Iya. mencari kehidupannya lebih baik ya. Benar. Ya karena kita tidak menutup kemungkinan juga yang namanya manusia ya, dia tidak kuat menghadapi kehidupan dengan susah. Maka dia bisa saja ya contohnya sudah ada Bang Datuk, seperti Bung Laga. Bung Laga saja pernah bertobat dan dia kembali lagi ke jalan yang hitam dengan dalih faktor ekonomi. Kau aku ucapkan kepadamu waktu itu bahwa manusia itu mempunyai ujian. Benar Mbak Datuk. Setiap manusia punya ujian.
Ada yang ujiannya diterpa dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Benar. Di saat beliau diuji dengan kekayaan, maka mereka bisa tidak membagikan hartanya untuk orang-orang Benar. miskin. Itu ujian bagi orang yang mempunyai kekayaan. Iya, benar. Tapi bagi kita memiliki ujian dengan kemiskinan yang hanya menahan nafsu, haus, lapar, dan dahaga. Inilah kita. Ya, ya Allah itu kan tidak diam juga berarti ya. Benar. Dia menguji umatnya ya, saat ini yang seperti kita lah yang lagi diuji ya. Banyak sekali ujian yang diberikan kepada kita ini. Ya mungkin ujian inilah yang kita harus kita lalui Ratu. Dalam segi kehidupan, menghadapi orang-orang yang zolim. Benar. Benar sekali. Jadi kita harus benar-benar Ratu ya menghadapi semua ini. Ya, insya Allah nanti juga ya. Mudah-mudahan saja berarti ya. Iya. Karena sesungguhnya sebenarnya tangan di atas itu memang lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya kita sebagai orang yang susah seperti kita ini, tidak perlu kita meminta. Biarlah mereka akan memberi. Kalau memang mereka memberi, maka ya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikannya mudah-mudahan menjadi ganjaran dia di akhirat nanti. Itu saja. Ya satu sisi Ratu ya, yang ada pada Ratu ya, kalau bisa jangan sampai Ratu lengah. Benar. Karena pusaka-pusaka yang Ratu miliki tidak menutup kemungkinan Maesa melakukan segala cara Ratu. Iya. Ya pernah waktu itu berarti Bulaga saja pernah diracuni Ratu. Iya. Pernah. Ya, karena dia ingin melancarkan misinya. Iya Ratu. Salah satunya ingin merebut gudang madu dari Bang Lei. Maaf Ratu, sebenarnya Ratu. Ratu aku masih teringat Ratu. Ya. Kalau jantung siluman yang ada pada Ratu masih menempel saja. Ya. Karena dia tidak mau lagi lepas dari diriku. Alhamdulillah berarti ya. Walaupun aku sekarang dalam kebaikan, tapi dia tetap ikut. Oh, Makanya dia bisa kuperintahkan. Seperti yang kukatakan kepadamu, Datuk Panglima Kumbang juga bisa kuperintahkan. Allah Akbar Ratu. Jadi Ratu ya, jantung siluman ini suatu saat apabila Ompong pengen mempergunakannya menumpas daripada kejahatan, apa bisa Ompong dipinjamkan kepada Ompong? Boleh. Ya alhamdulillah berarti ya, asal dibawa dengan jalan yang benar ya, yang bagus, dia juga akan menuruti apa kata perintah kita berarti ya. Alhamdulillah benar berarti ya. Gubuk Ratu masih seperti dulu saja gubuk Ratu. Dulu tinggi. Oh dulu tinggi berarti ya. Sekarang aku rendahkan. Ya semenjak, kalau dulu kan Ratu kan banyak sekali binatang buas berarti ya. Iya. Tapi sekarang binatang buas sudah Alhamdulillah. jadi saudara sama Ratu. Karena tidak saling mengganggu. Iya berarti ya. Karena alam yang di lereng iya Gunung Gendit ini sudah bersahabat dengan Ratu ya, seperti apa hutannya Kiselamat juga ya kan sudah bersahabat. Jadi apapun bentuknya hutan juga mengerti gitu berarti ya. Waktu Mahesa mendatangiku, bahkan dia bercerita tentang yang namanya, dia mengatakan Datuk Panglima Kumbang. Bahkan dia menanyakan apa kelemahan dari Datuk Panglima Kumbang. Ini kan suatu keanehan. Kenapa dia menanyakan kelemahan? Apa maksudnya dia? Kan dia sudah berniat ingin bertempur dengan Datuk Benar. Kumbang. Dia tidak tahu Ratu. Dia tidak tahu sosok Datuk Panglima Kumbang itu orangnya seperti apa. Benar. Dia tidak mengerti kalau Datuk Panglima Kumbang ini wujudnya setengah harimau, setengah manusia. Tapi dia tidak tahu. Iya, benar. Bukan manusia yang hanya bisa dijadikan untuk alat. Iya, benar. Untuk menzolimin orang, bukan. Karena Datuk Panglima Kumbang ini bukan orang sembarangan. Dia bisa saja muncul dimanapun dia bisa kalau dia panggil dengan Ratu ya. Dia juga bisa berwujud apa yang ingin dia wujudkan, dia akan berwujud. Benar berarti. Inilah Datuk Panglima. Ya mudah-mudahan saja nanti ya Datuk Panglima Kumbang ini yang Datuk ceritakan kepada Ompong ya, tidak sampai mengikuti dari Mahesa dan Malampir dan Gerandong ya. Banyak yang kuceritakan kepada Mahesa waktu itu. Waktu dia benar-benar katanya ingin bertobat. Dia mengatakan, gurumu siapa? Aku katakan, Benar. guruku adalah anak seorang raja. Kenapa aku katakan seperti itu? Dia sampai tercengang. Tidak mungkin katanya.
anak seorang raja tinggal di hutan. Aku ceritakan. Iya, betul. Karena sosok guruku itu memang anak seorang raja. Kenapa dia ada di hutan? Karena raja tersebut tidak terima dengan apa yang didapatkannya. Karena keluar anak itu dari rahim istrinya, hitam semua. Bahkan bola matanya hitam, telinga hitam, semua pada hitam. Sehingga raja tersebut tidak senang dengan keturunannya, dibuanglah dia di hutan. Sehingga dia dibesarkan oleh harimau, samang. Nyamang kalau Iya, kata orang iya. berarti ya. Dan bro itu Bro, yang membesarkannya. ya mungkin para sahabat-sahabat ya tahu kalau yang disebut kata Madatu bro, nyamang itu mungkin tidak asing lagi ya para sahabat-sahabat ya. Karena itu memang udah keseharian daripada Madatu ya, karena tidak pagi tidak sore yang namanya nyamang bro ini selalu datang gitu. Kalau Madatu lagi makan ke tempat Madatu ini ya, dia meminta makanan juga ya para sahabat-sahabat, karena sudah saudara dengan Madatu, sudah seperti rekan ya. Jadi Madatu juga tidak kesepian juga kalau beliau ini ya, di lereng Gunung Kendit ini beliau ini sendirian. Ya alhamdulillah ya para sahabat-sahabat ya, saat ini Ompong sempat bisa silaturahmi ya. Nantinya Ompong akan selalu sempatkan ya para sahabat-sahabat untuk silaturahmi kepada Madatu, karena banyak sekali yang harus Ompong ketahui ya. Karena Mahesa tidak henti-henti untuk mendatangi daripada Madatu.